Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Ika Noah Adelia dari semester 6 Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latansa Masil. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman tentang audit kepada salah satu anggota keluarga saya. Baiklah, di samping saya sudah ada salah satu anggota keluarga saya, yaitu Tia. Tia, di sini aku mau jelasin ke kamu sedikit tentang audit. Sebelumnya, Tia udah pernah dengar gak sih kata audit? Udah pernah sering dengar, cuma nggak tahu secara keseluruhannya. Oke, berarti pernah dengar ya kata Pernah dong, audit itu pernah. apa? Oke, di sini aku mau jelasin ya ke kamu tentang audit. Oke, yang pertama dari arti kata audit itu sendiri. Audit itu adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Kalau misalkan bahasa singkatnya, audit itu berarti kan pemeriksaan ya, pemeriksaan terhadap kegiatan ekonomi yang ada di suatu lembaga ataupun perusahaan. Nah, dalam suatu perusahaan dan di bidang akuntansi pun itu kan ada ketentuan-ketentuannya tuh, penyusunan Bener-bener. laporan gimana, Iya. cara bertransaksi itu gimana. Oh iya, bener-bener. Nah, itu dilihat tuh sama auditor, itu udah benar belum, sudah sesuai belum dengan kriteria-kriteria itu, gitu. Oke, dia selanjutnya itu auditor ya. Auditor itu adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada perusahaan ataupun lembaga untuk memeriksa kegiatan ekonomi yang ada di dalamnya. Nah, jadi auditor itu dalam kata lain adalah pihak ataupun orang yang memeriksa kejadian ekonomi, yaitu namanya auditor yang meriksanya. Nah, selanjutnya itu auditi. Kalau auditi itu adalah organisasi ataupun lembaga yang meminta untuk diaudit. Ya, jadi kalau misalnya ada perusahaan nih, nah dia pengen diaudit lah kegiatan ekonominya, dia mintakan sama auditor. Nah, perusahaan itu disebut sebagai auditing. Oke, selanjutnya itu ada tipe audit. Tipe audit itu ada 3. Yang pertama, audit laporan keuangan. Yang kedua, audit kepatuhan. Dan yang ketiga yaitu audit operasional. Nah, audit laporan keuangan itu adalah audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh klien. Itu audit laporan keuangan. Biasanya tujuannya untuk apa sih laporan keuangan begitu? Jadi audit laporan keuangan itu bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Jadi si auditor ini diminta untuk menyatakan pendapat dari laporan keuangan tersebut, ya apakah itu laporan keuangannya sudah wajar, sudah sesuai atau belum. Oh iya. Yang kedua itu ada audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan itu audit yang bertujuan untuk menentukan apakah yang diaudit sudah sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Gitu. Misalkan perusahaan itu kan punya peraturan-peraturan. Nah, untuk itu ada audit kepatuhan. Apakah pihak-pihak yang ada dalam perusahaan tersebut sudah mematuhi peraturan-peraturan perusahaan atau belum, gitu. Begitu. Yang ketiga itu ada audit operasional. Audit operasional itu adalah review secara sistematik kegiatan operasi perusahaan.
Oke, Tia, selanjutnya itu tipe auditor. Nah, tipe auditor itu ada 3. Yang pertama itu auditor independen, yang kedua itu auditor intern, dan yang ketiga itu auditor pemerintahan. Nah, auditor independen itu adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya untuk masyarakat umum. Biasanya itu untuk audit laporan keuangan. Jadi, kalau misalkan ada perusahaan ataupun organisasi yang meminta auditor untuk memeriksa laporan keuangan organisasinya, itu biasanya meminta kepada auditor independen. Tuh. Oke, selanjutnya itu ada auditor intern. Nah, auditor intern itu dia itu kerja pada suatu perusahaan. Jadi dia itu ada di suatu perusahaan. Misalkan perusahaan garment. Nah, dalam perusahaan garment itu ada yang namanya auditor. Iya. Itu. Nah, itu kalau ada auditor di sana disebutnya auditor intern. Nah, apa sih tugas-tugasnya auditor intern? Nah, tugasnya itu salah satunya itu menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu dipatuhi oleh pihak-pihak yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi atau perusahaan, menentukan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan perusahaan, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu auditor pemerintahan. Auditor pemerintahan itu adalah auditor yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan yang bertugas untuk mengaudit pertanggungjawaban keuangan yang dihasilkan atau disajikan oleh unit-unit atau entitas pemerintahan. Dan yang selanjutnya di sini aku mau jelasin sedikit tentang audit laporan keuangan. Jadi, audit laporan keuangan itu audit yang bertujuan untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan suatu organisasi ataupun perusahaan. Opini atas laporan keuangan tersebut itu ada 4. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, tidak wajar. Dan yang keempat, tidak memberikan pendapat. Kalau wajar tanpa pengecualian itu artinya laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, wajar dengan pengecualian. Wajar dengan pengecualian itu artinya laporan keuangan dapat diandalkan, tetapi masih ada beberapa masalah yang dikecualikan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Terus yang ketiga itu tidak wajar, artinya laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. Yang terakhir itu tidak memberikan pendapat, artinya laporan keuangan memiliki kesalahan yang material dan manajemen membatasi lingkup pemeriksaan sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup. Tuh. Makasih Diana udah ngasih tahu aku tentang info audit. Iya, sama-sama. Jadi sekarang aku udah paham gimana keseluruhannya tentang audit. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.